Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang, cukup. Nanti akan kami berikan sesi khusus untuk apresiasi. Bapak-bapak, Ibu, para pendukung, mohon tenang. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Anda kembali menyaksikan debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Pada segmen pendalaman visi misi dan program kerja sesi kedua, di mana kali ini masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati akan diberikan pertanyaan yang sama. Baik, kita mulai. Jika di segmen sebelumnya dimulai dari nomor urut 2, maka di sesi ini kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, kemudian calon bupati nomor urut 2 yang juga menjawab pertanyaan yang sama. Kita awali terlebih dahulu untuk calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Langsung saja saya akan ambil pertanyaannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya akan ambil amplop pertanyaan khusus untuk para calon bupati. Saya hanya akan membacakan satu kali untuk kepada para calon bupati, mohon disimak dengan baik. Persoalan hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan menyebabkan kristalisasi ideologi Papua Merdeka di kalangan generasi muda Papua. Pertanyaannya, apa program konkret Anda yang akan dilakukan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air bagi generasi muda Papua? Kami persilahkan untuk calon bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit, silakan. Iya, baik. Masalah persoalan HAM ini adalah masalah nasional dan masalah ini dari dulu sampai sekarang ada. Jadi jika kami terpilih menjadi bupati, program pertama yang kami lakukan adalah bagaimana untuk mengembalikan rasa percaya diri, mengembalikan rasa sakit hati dari masyarakat Papua yang ada dengan misalnya kegiatan-kegiatan kebangunan rohani atau kegiatan pertemuan-pertemuan silaturahmi kebangsaan seperti itu. Sehingga kita sudah pastikan ke belakang sudah tidak perlu diingat lagi, tapi generasi ke depan harus memperkokoh persatuan, kesatuan. Dan yang berikut adalah pemerintah daerah pastikan untuk pelayanan harus sampai kepada masyarakat Papua. Pelayanan pembangunan infrastruktur segala macam, termasuk kita membangun area taman terbuka publik, katakan seperti alun-alun. Itu kalau alun-alun ada dengan wifi gratis, berarti semua suku bangsa, semua lapisan masyarakat akan datang di situ, kemudian ketemu, bercerita segala macam, sehingga terus memperkokoh rasa kebersamaan, rasa cinta Republik yang ada. Kemudian berikut adalah bagaimana untuk ada kegiatan-kegiatan seni tari, kegiatan perlombaan masyarakat Papua, perlombaan lomba masyarakat Moi, budaya adat masyarakat Moi, masyarakat Papua yang lain, kemudian budaya Nusantara. Supaya ke depan dengan KKR dan segala macam, kemudian ada kegiatan-kegiatan doa, supaya saling memaafkan segala macam yang dulu, tapi yang ke depan kita pastikan negara ini hidup dalam solidaritas kebersamaan untuk Kabupaten Sorong lebih baik ke depan. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Waktu masih ada? Cukup. Cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Yang pertama bahwa Papua adalah bagian daripada NKRI, harga mati. Ya, oleh sebab itu kami Malakam Suprapto akan terpilih Bupati Kabupaten Sorong. Yang pertama bahwa kita melihat bagaimana sinergi kita pemerintah daerah dengan masyarakat Papua. Apa kebutuhan mereka di lapangan? Kebutuhan mereka apa? Kenapa mereka seperti itu terus? Kita pendekatan dengan mereka. Ya mungkin pembangunan rumah, pembangunan jalan, ataupun sinergi dengan apa yang mereka tuntut. Ya kita sebagai pemerintah daerah kita akan merangkul mereka
dengan cara mungkin hobi-hobi mereka apa, mungkin kesenian, tari jospan, hal yang lain bersangkut paut dengan kinerja mereka. Yang pertama. Kedua, bagaimana anak-anak muda ataupun masyarakat Papua yang ada sejahtera. Mungkin karena mereka juga belum ada persentuhan bagi pemerintah kepada mereka. Kita panggil mereka dan kita bicara maunya apa. Sehingga kita bicara dari hati ke hati sehingga mendapat solusi yang baik dan membangun Kabupaten Sorong ini dengan hati dan sesuai dengan visi kami, merangkul dengan hati dengan baik. Yang berikut bahwa Papua ini adalah bagian dari NKRI. Ya, mungkin kita kepada mereka dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan secara khusus kepada mereka. Mungkin kita melibatkan juga teman-teman dari TNI Polri untuk memberikan kepada mereka mungkin wawasan-wawasan apa kepada mereka sehingga mereka ini akan menjadi baik dan menjadi dan rasa bahwa Papua adalah bagian daripada negara Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua para calon bupati. Selanjutnya adalah sesi khusus untuk calon wakil bupati. Sekali lagi saya tegaskan, yang bisa bicara adalah para calon wakil bupati. Kita akan mulai terlebih dahulu dari calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Kemudian calon wakil bupati nomor urut 2 juga menjawab pertanyaan yang sama. Langsung saja saya ambil amplop pertanyaan dari tim panelis. Ini adalah amplop pertanyaan khusus untuk para calon wakil bupati. Bapak-bapak sekalian, pertanyaan tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak dengan baik. Saya hanya bacakan satu kali. Otonomi khusus Papua yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah bentuk desentralisasi asimetris yang diterapkan di beberapa provinsi termasuk Papua. Di dalam undang-undang ini terdapat 3 agenda strategis, yaitu proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan orang asli Papua. Pertanyaannya, apa upaya atau program Anda untuk memastikan bahwa proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan orang asli Papua dapat terlaksana? Kami berikan kesempatan pertama untuk calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Pada 3 hal tersebut, yaitu proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan. Untuk memproteksi masyarakat asli Papua, yakni kita berdayakan masyarakat Papua dalam segala hal. Dalam segala hal ini, pertama dalam hal ekonomi, dalam hal penemuan masalah musyawarah di suatu kampung ataupun di kecamatan ataupun yang ada di kabupaten. Masalah afirmasi ini sudah dilaksanakan oleh kabupaten kepada anak-anak putra-putra Papua untuk dididik atau disekolahkan di luar daerah dengan tujuan dia mempunyai pendidikan yang lebih baik, ya, sehingga pulang bisa membangun daerahnya sendiri. Begitu juga yang banyak yang disekolahkan, dikuliahkan di luar Papua, ada di Jawa, di NTT, di Sumatera, dan lain sebagainya. Hal ini adalah merupakan proteksi afirmasi bagi anak-anak asli Papua. Ke depan ini kita laksanakan dan kita tingkatkan lebih daripada sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu pemberdayaan kepada masyarakat asli Papua. Pemberdayaan di sini adalah pemberdayaan ekonomi yang lebih utama.
Apabila ada perusahaan-perusahaan yang masuk, tentunya kita lebih utamakan daripada masyarakat asli Papua untuk bisa bekerja di tempat itu. Di samping itu, untuk masyarakat yang ada pedesaan, tentunya kita akan hadir melalui BUMD, bagaimana caranya bisa masyarakat asli Papua yang di pedalaman atau yang di pedesaan itu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui program pemerintah. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil Bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, silakan. Masyarakat asli Papua memang harus mendapatkan perhatian secara khusus, terutama adalah adik-adik kita generasi Z yang tinggal di jauh-jauh pedalaman sana. Mereka jauh dengan kota. Bagaimana dia akan menjual produknya? Itu perlu ada pelatihan-pelatihan. Namun demikian pemerintah juga harus hadir. Bagaimana setelah memproduksi itu produksinya itu bisa pemerintah hadir untuk menjualkan. Karena tanpa itu tidak mungkin orang tinggal yang di Senok sana, di Klabra, di Klaili, itu akan bisa menjual produknya. Terkecuali yang tinggal di dalam kota Aimas ini, itu mudah untuk menjualnya. Selanjutnya, kegiatan pertukaran pemuda itu juga perlu dibutuhkan, perlu dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah. Agar supaya adik-adik kita mengenal budaya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, diupayakan juga mereka hadir di Papua untuk mengetahui budaya asli Papua di sini. Di samping itu juga akan kita bentuk pemuda penggerak desa. Apakah di daerah tersebut apa potensi yang harus dikembangkan? Kami juga akan membentuk rumah budaya. Di situ akan bisa dipakai untuk siapapun. Apakah dari suku A, B, C dan selanjutnya untuk berlatihan di rumah budaya tersebut. Terima kasih. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon kita. Silakan. Baik, di segmen berikutnya akan jauh lebih seru karena kedua paslon akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Debat putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong akan kembali sesaat lagi.